Kita berdua HRD Cuco. Maco. Maco. Maco, iya maco. Cuco tuh maco, artinya maco gitu. Ya lu salah. Kalau cuco tuh cucu maco gitu masih Iya bisa. kan? Kalau Gimana lu cucunya? Cucu maco. Iya. Cucu maco. Kita berdua mau rekrutmen. Rekrutmen karyawan. Rekrutmen untuk apa? Ini kita lihat ya. Jadi ini ada calon karyawan baru. Ah. Dia tuh nih, kamu lihat baca tuh, lihat. Nggak ada kosong. Kosong. Ini kosong. Kemana tulisannya pada jatuh, pada murak ya? Udah kemana? Anwar, dengerin. Kita mau ngerekrut buat apa? Udahlah yang ada aja kita kerjakan dulu. Nggak usah rekrut orang. Kita harus nyari orang yang bisa mengubah perusahaan kita. Perusahaan. 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 Ya, kita harus nyari orang yang kompetensi. Ini? Sih Tuan. Katanya butuh inem si pelayan sekte. Pelayan seksi bukan pelayan sekte. Kamu dari... Mohon maaf ya, kita nggak memanggil terapis pijat. Masa terapis pijat rapi banget begini lu? Enggak, dia kan terapi ikan. Iya, itu terapi ikan. Iya. Kan pijat bayi biasanya. Ini bukan terapis pijat. Apa dong? Ini yang suka nemenin karaoke. Oh iya benar. Mbak. Waiter. Waiter. Waiters yang suka ada di warung-warung, di Iya. kafe-kafe. Kita harus baca CV-nya dia lihat nih. Kita harus lihat. Nama- Pengalaman, Pengalaman 8 tahun. 8 tahun nganggur. Itu bukan prestasi dong. Masa 8 tahun nganggur Ya ditulis? gimana saya nggak nganggur? Katanya ada janji 19 juta lapangan kerja, sampai sekarang belum ada. Katanya gitu. Dia mah bercandaannya udah mau Ya. jatuh-jatuh mulu. Lu dipikir-pikir sono. orang, Nanti lu. kalau rame di TikTok kita nggak ikutan. Lu yang... Kita nggak ikutan. Jangan bawa-bawa kita. Kitanya Ya, gimana? Kita. Gitu. Jadi Mbak bisa kerja apa? Mau Iya, ngelamar coba. di perusahaan kita Mbak bisa apa? Apa aja Pak, saya disuruh apa aja mau. Mbak bisa teriak? Bisa. Bisa loncat? Bisa. Rangkak? Kayak singa laut Pak. Kita butuh memang orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Itu saya banget Pak, saya butuh kerjaan banget. Kita lagi nyari copet Senin, mau? Mbak, di kantor kita ini kerjanya 24 jam. Ya. Dalam 24 jam istirahat cuma sekali. Itu Ya. tidak ada istirahat lagi, tidak Benar. boleh makan lebih. Jadi makan itu udah kita atur, kita udah ada cateringnya. Tidak boleh jajan di luar, hanya boleh untuk sholat aja ibadah. Ini perusahaan apa rezim ya Pak? Ya udah gini aja, kita mau ngetes. Duduk sini, ayo duduk. Kemana? Duduk sini, kok kemana? Aduh, datang nih siangan aku. Saingan. Kesiangan. Oh sayur kali disiangin. Oh maaf, saya bukan mau ngelamar, tapi saya dilamar. Penonton! Dulu malu-malu, udah terbuka dia sekarang. Mbak mau dari mana sebelumnya? Mau ngelamar juga Kak sama kayak saya. Oh kamu? Saya ngelamar juga tapi lagi nego-negoan gaji ini. Mbak Iya. mau, coba Mbak bisa tukeran dulu posisinya, bisa Mbak di belakang. Iya. Mbak, geser lagi jangan di situ. Di belakang ada gudang, di situ Mbak. Mbak mau ngelamar kerja di sini. Iya. Oh, Mbak bisa apa? Aku bisa apa aja. Penonton! Apaan sih? Pak, Apa kayak gitu? Pas lu. Enggak, biasanya kan kalau ada cowok-cowok gitu kan. Lihat cewek gini kan pasti dia kan gerbek. Yang nggak ada cowok-cowok, gitu nggak ada juga cowok. Ada lah, kan beda. Kan? Sebelumnya Mbak pengalaman kerjanya apa? Iya, coba. aku. Iya, Iya. sebelumnya Mbak bekerja apa? Aku pelatih pesut. Pelatih pesut. Oh, ini kan aku tahu. Pesut. Saya dilatih sama dia. Saya dilatih sama Iya. dia. Mbak kan bukannya dulu penjahit ya? Iya, aku penjahit bisa. Mbak tuh penari yang saya tahu. Penari bisa. Pokoknya aku tuh memang wanita panggilan. Pokoknya dipanggil apa aja bisa. Dipanggil untuk acara-acara, nyanyi, Iya. nari. Iya. Gini aja, gimana kalau misalnya... You kalian wanna berdua- speak English? I can Yes, speak in English English. speaking with you. Oh. Langsung trial aja ya. Gak usah, kalau ini langsung oke, langsung Iya, masuk. ini kan ada latihan jalan. Kalau ibu jalan di sini, kalau ibu jalan di bara api. Pikir
pikir limbat jalan di bara api? Coba Jalan jalan. jadi sekretaris. Ya. Cara jalan harus bagus gitu. Harus bagus, jalannya harus rapet ya, coba. Coba ladies first, Mbak dulu Iya, deh. Mbak biar dulu, kasih Mbak. contoh, Mbak. Ya. Oh, nice, good. Oh, Bagus. Itu doang mas saya juga bisa. langsung Coba kasih silakan, poin. Mbak, Coba, silakan Ibu. ya. Dikasih musik tolong ya, mohon maaf. Musik. Nggak, anehnya kenapa ya? Kalau Bu Kiki masuk aja loh. Disuruh koplo, disuruh apa. Saya oke yang ini. Saya nggak oke yang ini. Tuh kan oke kan? Aku ini aja. Nggak, aku ini. Kita Coba. sweet deh. Enggak, ada tes lagi. Tes apa? Tes cara menjadi sekretaris. 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 Cara duduknya harus anggun kan. Set gitu ya. Coba. Coba kasih duduk. Coba Kalau duduk, duduk coba anggun duduk. gimana? Duduk anggun gimana? Coba dari ibu duduk anggun gimana? Di meja. Nggak, di kursi. Iya, di kursi. Mbak. Masa Di duduk meja. Mana ada meja jadi... Duh, iya. Banyak utang Ya. kalau atas meja. Cantik. Penuh keyakinan, percaya Wibawa. diri, wibawa. Silakan kembali. Boleh. Coba sekarang Coba mbaknya. selanjutnya. Saya tuh orang tuh sat-sat. Saya tuh gak suka kalau itu terlalu lenje-lenje gitu loh. Kalau mbak gimana? Ada silatnya ya. Mohon maaf kan saya pengen kaki saya begini ya. Iya. Oh pendek ya kaki saya. Gak bisa ya. Yaudah gini aja. Anwar, iya. Kita duduk sini. Apa? Ini orang kayak gini kita suruh-suruh aja. Tolong dong ambil berkas. Ya. Mana berkasnya Di Pak? belakang, di belakang. Ambil. Belakang Bapak. Bukan belakang saya dong. Sini cari. Box ini. Saya juga mau ngambil sebentar ya. Ya. Saya lupa kucing-kucing saya belum bawa ke sini sebentar ya. Iya. Tolongin itu berkasnya di belakang, ya. Box ini. Tuh. Geser. Pak. Kok nggak ketutup? Kok nggak kelihatan? Banyak. Penonton. Berkasnya melayang. Pak saya di mana Pak? Mbak, mohon maaf, kita nyurinya karyawan ya. Ya. Karyawan itu harus memang yang tinggi semampai. Tapi kan saya bisa kuat angkat berkas Pak. Ya, tapi kamu nggak kelihatan, tuh orang pada takut. Nggak apa-apa. Lu taruh situ berkasnya, taruh situ, taruh pojok. Ya sayang mau makan apa sayang? Pizza, makaroni apa sayang? Iya. Iya. Katanya. Oh iya, marah. Bapak, kucing Bapak nggak minta makan. Mintanya apa? Apartemen Pak. Soalnya banyak, kucing dia emang banyak di apartemen ada 7. Tapi memang benar Pet kucing. lovers. Tapi kucing itu harus kita sayangi karena kelak nanti kucing itu akan menolong Ya. kita di akhirat Ya, nanti. Ya udah, mau bentar. Ya udah, ini sekarang saya titip dulu sama Mbak ya. Yang Mbak situ, Mbak. Tolong dijaga baik-baik Mbak duduk. Oh, kita ada tes lagi nggak? Nggak ada, udah. Saya mau nanya izin, ini kucingnya dari tahun 1920 ya? Kenapa emangnya? Kucing galan zaman nih. Jalan, Udah, taruh situ ya. Ayo. Udah ya, dadah ya. Tunggu. Kita tinggal dulu ya. Iya. Kita jadi sekretaris malah ngurusin kucing. Gimana ya? Harusnya kan kita ngapain? Guk. Meong. Kucing kelakuannya kayak anjing. Meong dong, meong. Bu Astri, saya bingung dah. Nyari kerjaan susah. Susah sekarang. Pas dapat kerjaannya juga susah. Sebenarnya saya doang yang disuruh-suruh. Tadi Tante Astri nggak disuruh apa-apa. Enggak, aku disuruh kok. Enggak. Aku disuruh berdiri. Tapi kan buat jadi cantik pajangan. Emang bener ya, ternyata keadilan cuma buat rakyat yang good looking. Kenapa ya? Nggak di rumah, nggak di sini. Aku jadi beban negara, beban... Sayang, aku lagi kerja. Kan gue bapak lu. Lain tadi segmen, Sayang-sayang mulu. tadi segmen 2 sama 3. Kayaknya kita butuh talent cakep deh buat bini gua. Nggak bisa. Salah satu saya mau ngambil job inilah kontraknya jadi istri Pak Dika tiap hari. Gimana udah dapat kerja belum? Pak, sini Pak. Saya lagi proses dapat kerja ya, tapi lagi suruh jaga kucing dulu. Bapak seharian gak enak badan bawaannya. Bapak langsung rebah aja Pak ke sono Pak. Lagi doyong nih. Anaknya Bapak Pak. itu kesini minta kamu pijitin. Soalnya bapak nungguin kamu gak pulang-pulang. Ya Allah Pak. Bapak seharian ini gak enak badan. Tuh kan gak enak. Jangan cobain. Jangan cobain. Gak enak. Jangan
cobain dong, Bapak dari Aku tuh mana? kan, Tante Asri lihat kan. Ya memang begitu. Tempat kerja disuruh-suruh sama orang tua, suruh-suruh. Capek banget jadi tulang punggung negara ini ya. Kamu lupa ya, kamu kan bukan tulang punggung. Saya tulang apa? Tulang ekor. Pak Ustadz, tolong saya Pak Ustadz. Kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Gimana Ustadz melihat Kiki yang banyak cobaan karena pekerjaannya? Walanabluwannakum bisa minal khawfi wal ju'. Manusia itu diuji. Ketahuilah orang yang diuji dalam pekerjaannya membuat dia lebih mahir. Ingat, jangan menunggu pelaut ulung di laut tenang. Tapi engkau akan menemukan pelaut ulung di laut yang banyak ombaknya. Masya Allah. Maka jadikan ujian itu sebagai pembelajaran, sebagai perbaikan, peningkatan diri. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan buat semuanya. Jadi memang cobaan itu membuat kita jadi lebih baik. Iya, Ya, insya Allah ya. orang dicoba itu ikut ujian. Orang diuji itu berarti mau naik kelas. Naik kelas, Masya Allah. Bu, yang mau nanya siapa nih sekarang Bu? Ibu boleh? Ibu, silakan Ibu. Sebutkan namanya dan pertanyaannya menghadap ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Sermayeni Purba. Izin bertanya Ustadz, gimana hukumnya kalau kita selalu berpikir kenapa hanya kita yang selalu dikasih cobaan selalu dan selalu sampai-sampai kita suujon sama Sang Penciptanya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai suuzon Ustadz, gimana tuh? Gini. Semua manusia itu diuji. Ada diuji dengan kekurangan, kehilangan, kematian. Dan sebenarnya ada ujian yang lebih parah. Ujian ketika kita mendapatkan kenikmatan sehingga kita lalai. Itu yang paling bahaya. Makanya ketika kita diuji, bersyukurlah karena kita yang terpilih. Nah ketika kita diuji lantas berburuk sangka atas pencipta yang memberikan ujian, sebenarnya kesalahan besar buat kita. Wal asri innal insana lafi usr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Jadi pada dasarnya manusia itu merugi. Cuma 3 yang tidak merugi. Siapa itu? Orang soleh. Orang soleh itu menganggap segala sesuatu ada pahalanya. Kemudian orang beriman, segala sesuatu ada hikmahnya. Dan orang yang, ingat, orang yang berilmu ketika diuji mengambil segala sesuatu ada pembelajaran di dalamnya. Maka ibu jangan pernah berburuk sangka dan siapapun yang diuji jangan pernah berburuk sangka. Karena bisa jadi itu adalah kebaikan buat diri kita. Yang lain kok tidak diuji. Ad-dunya sijinul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini memang buat ujian buat kita. Untuk apa? Dan nanti kalau kita akan mendapatkan kebaikan lebih besar. Kalau ada orang yang bilang kok ujian dia lebih ringan daripada saya. Nah, itu gimana? Sebenarnya ujian kita itu dipilihkan karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Pasti Allah tahu. Ini kalau diuji pasti akan bisa. Masya Allah. Jadi siapapun yang diuji pasti akan mampu melewatinya. Iya. Baik. Dia nanya lagi? Oh, sudah tidak ada Bu? Ada. Tapi Ada. Ustadz, saya mau ketemu teman sebentar. Izin dulu ya. Saya izin dulu sebentar Bu ya. Kebiasaan. Izin dulu ya. Ya. Izin dulu ya, bentar ya. Tepuk tangan dulu. Nah, buat kita semua, ketahuilah. Setiap ujian itu kebaikan buat kita untuk bisa jauh lebih baik lagi. Dan terima ujian itu dengan cara 4. Apa? Sabar. Ingat, marah reaksi tubuh. Marah, sabar, ridha, dan syukur. Makanya ketika, ya Allah, kita diuji, maka terima itu sebagai pembelajaran besar buat kita untuk jauh lebih baik. Tuh Dude, tuh. Lagi ngapain tuh? Dude! Seperti mati lampu yang hangat. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu yang hangat. Yang cuma biar 100. Ya 100 seperti nanas aku.
kenapa sih Mas Dude? Mukanya tuh kok kayak serius banget. Kayak mau sidang skripsi. Mending ikutan nyanyi sama aku. Ini Mas Nasar nih, anak saya kan lagi belajar puasa. Dari tadi dia chat terus tuh, dia bilang, ayah buka puasa pakai apa ayah? Ada nggak takjil yang enak, yang praktis, yang rasanya manis? 1 jam lagi mau buka puasa kan jadi pusing. Aduh Mas Dude jangan pusing. Udah gak usah pusing, gak usah bingung. Semua yang kamu butuhin tuh ada di cemilan favorit aku. Yang selalu aku stok di rumah. Wah, Ini dia, Kinopia 100. Tuh, lihat dong Mas. Ya kan tuh. ini banyak banget ya 100-nya. Ini kan cemilan yang biasa dimakan sama Kiki. Betul. Saya baru tahu ada rasa nanas, ternyata emang rasanya seenak itu. Aduh Mas Dude beneran seenak itu. Inilah jawaban untuk takjil keluarga yang kamu pusingin dari tadi. Pia 100 nanas ini aromanya wangi. Pianya lembut. Isian nanasnya manis seger. Sekali gigit langsung 100% bahagia. Ini udah paling cocok untuk takjil andalan keluarga. Ya Allah, kalau begitu saya juga mau nih Pia 100 nanas buat takjil keluarga saya di rumah. Nih ya Mas Dude, kita bobok dulu di sini ya. Nih, Mas Dude mau buat takjil di rumah kan? Betul, Boleh betul. banget. Emang Pia 100 ini cocok banget buat takjil, buat teman nonton, buat teman ngopi, habis terawih tinggal sobek langsung. Praktis kan? Praktis banget. Tapi ngomong-ngomong ini harganya gimana? Bikin pusing kantong nggak? Aduh Mas Dude tenang aja, ini tuh cuma 1000-an aja Mas. Aman banget kan, bayangin deh cuma 1000 aja kita bisa nikmatin pia yang lembut dengan isian yang tebal dan ngenyangin. Udah deh masalah takjil, percaya deh sama aku. Aku kan King Nanasar, ya kan Mas Dude? Aduh gimana ya jadi ingat ya. Takjil pakai Pia 100 harus.